Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kaila Fahra dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas reguler 4C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi. Langsung saja sebagai berikut. Materi yang pertama, pengantar ID Kesehatan. Sebagai seorang muslim memiliki pandangan Islam menjadi bagian penting di dalam kehidupan dan paradigma berpikir secara Islam dijadikan sebagai kacamata untuk melihat persoalan-persoalan dalam kehidupan dan dalam keadaan ilmu yang kita tekuni. Masalah keutamaan ilmu dalam Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik dalam masalah ilmu, bahkan kata ilmu di Al-Quran dan kitab-kitab ditulis secara khusus berkaitan dengan masalah keutamaan ilmu. Seorang muslim, ucapan dan perbuatan itu tidak boleh lepas dan tidak boleh kosong dari ilmu. Jadi, tidak ada ruang kosong kecuali diisi berdasarkan ilmu dan tidak berpikir berdasarkan kebodohan. Maka ilmu itu intinya dua. Yang pertama disebut ilmu berdasarkan penelitian yang akurat dan empiris, yaitu melihat dengan hukum sebab dan akibat yang bisa dikategorikan sebagai ilmiah. Yang kedua, berpikir secara ilmiah berdasarkan khobar dan sodik, yaitu berdasarkan wahyu, agar tidak terjebak apalagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan masalah alam gaib yang di luar jangkauan panca indera sehingga membutuhkan informasi dari wahyu di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, berpikir berdasarkan ilmu bisa diuji baik secara empiris, jika ada hal yang sifatnya gaib atau tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tetapi dapat dijangkau berdasarkan informasi dari wahyu Allah. Tetapi jika yakin terhadap hal yang gaib tidak berdasarkan ilmu, maka disebut hufarat. Maka dari itu, sebagai masyarakat akademisi, amal dan ilmu itu sangat penting sebagai dasar landasan sebelum berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Jangan terjebak dengan kebodohan hufarat dan keluar dari keimanannya yang terkadang masuk ke dalam hal yang sifatnya syirik. Pada intinya, ilmu itu wajib dicari agar dapat membedakan mana yang hufarat, mana yang ilmiah, mana yang hak, dan mana yang batil. Berilmu dan ilmiah itu juga tidak cukup, tetapi harus diamalkan sebagaimana mestinya. Yang kedua, model islamisasi ilmu kesehatan. Dalam Islam memandang sehat dari sisi yang lebih komprehensif secara fisik, secara rohani akan menjadikan lahir dan batin itu terintegrasi dengan baik. Islamisasi ilmu kesehatan menjelaskan bagaimana Islam menekankan dan mengajarkan pada aspek pencegahan atau preventif, atau bahasa syariah daripada pengobatan ataupun kuratif. Islam tidak hanya sekedar melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif, tetapi di sisi lain diajarkan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan secara ilmiah dengan melakukan pengkajian atas dasar ilmu, bukan berdasarkan pada hal yang sifatnya hufarat atau tahayul. Ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan, yaitu istilah sihah dan afiyah. Sihah lebih bersifat fisik biologis, artinya kesehatan yang ditunjukkan secara jasmani atau fisik, sementara afiyah merupakan kesehatan yang bersifat mental psikologis dan keduanya harus terintegrasi dengan utuh dan tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu, mukmin yang kuat memiliki lambang pilar dari kebersihan dan kesehatan fisik secara penampilan fisik, yaitu sehat dan bersih dan dari perbuatan dosa. Selain itu, mental penyakit jiwa juga harus dibersihkan agar tidak hanya bersih badan tetapi juga bersih hati. Pentingnya hidup sehat itu dipandang bahwa kesehatan adalah nikmat, bukan karena keringat atau usaha manusia, tetapi dalam perspektif Islam, hal tersebut adalah ketika melihat sehat murni karunia pemberian Allah, sehingga hal tersebut merupakan rasa syukur yang berarti menggunakan kesehatan untuk sesuatu yang produktif dalam beribadah, berbuat kebaikan, dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menjadi tugas pokok, sehingga kita melihat sehat itu adalah karunia Allah yang sangat besar, dan ketika sakit pun melihatnya atas kehendak Allah dan kembalikan semua kepada Allah. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Dalam perspektif Islam dikatakan sehat apabila jasad dan rohaninya sehat, maka disebut sebagai sosok manusia al-qawiyyu al-amin.
Al-Qawiyyu yang artinya orang yang kuat jasad, dan Al-Amin amanah secara mental, yang dimana keduanya tidak bisa dipisahkan dalam sosok manusia. Jadi orang berilman itu sehat secara ruh atau secara rohani. Demikian juga ketika Islam melihat gangguan pada diri manusia yang merusak kesehatan, artinya manusia itu punya penyakit dari sisi kejiwaan dan tidak diobati akan bertambah parah, karena penyakit hati atau penyakit jiwa itu kalau tidak diobati akan lebih parah dari penyakit jasad sendiri, sehingga terkadang ketika hatinya mati akan berdampak kepada perilaku atau pola hidup manusia itu sendiri. Yang keempat, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sebongkah daging. Jika sehat, maka akan sehat jasadnya keseluruhan. Jika rusak, maka akan rusak juga secara keseluruhan. Jadi kalau kalbunya sehat, maka perilakunya akan sehat. Jika kalbunya sakit, perilakunya pun akan sakit. Oleh karena itu, melihat sehat itu harus terpadu, dan untuk merawat kesehatan hati, juga seseorang harus mendiagnosa penyakit hati manusia, yang salah satunya adalah faktor dosanya. Sesungguhnya orang mukmin kalau berdosa maka akan ada bercak hitam di dalam hatinya, yang artinya jika tidak dibersihkan dengan taubat dan istighfar, maka bercak hitam di dalam hatinya akan bertambah. Yang kelima, K3 perspektif Islam. Kesehatan kerja dalam perspektif Islam dapat diungkapkan sebagai sebuah upaya atau sebuah program untuk mencegah agar tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja, baik berupa hidrostatis maupun secara mental, sehingga selamat dari gangguan yang membahayakan dari bahan kimia atau yang disebabkan faktor fisika, biologi yang diterima oleh pekerja di tempat kerjanya. Selain itu, partikel udara yang panas serta kebisingan gangguan bisa membahayakan kesehatan seorang pekerja. Jadi, perspektif Islam ini melihat K3 dapat disesuaikan dengan kaidah syariah, karena konsep tujuan syariah itu tidak hanya masalah keselamatan kerja saja yang dilindungi, tetapi kesejahteraan manusia yang pertama dipandang. Yang keenam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. Dalam masalah konsep promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ada upaya mengenal kesehatan itu dengan mencegah penyakit budaya preventifnya, kemudian untuk meningkatkan kesehatan dengan mengembangkan budaya promotifnya ataupun mengacu pada budaya kuratif dan rehabilitatifnya. Dalam perspektif Islam, konsep yang ditawarkan lebih komprehensif dan lebih holistik karena perspektifnya tidak hanya hal-hal yang bersifat empiris, tetapi juga bersifat wahyu. Tidak hanya secara nakli, tetapi juga secara akli. Upaya pencegahan didahulukan daripada upaya pengobatan itu sendiri, karena manfaatnya lebih besar, sehingga hal yang menyebabkan datangnya penyakit tidak akan sampai pada diri sendiri dan lingkungan. Yang ketujuh, kesehatan nutrisi dalam Islam. Menjaga kesehatan dan kesejahteraan badan akan berpengaruh terhadap jiwa. Oleh karena itu, masalah nutrisi menjadi hal penting dalam perspektif Islam dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman bergizi, serta mempertimbangkan aspek halal dan haram. Karena ketika gizi tersebut sudah bagus dan seimbang, kemudian halal dan thoyyib, insya Allah akan membawa kesehatan di dalam tubuh secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Islam juga dijelaskan tentang aturan bagaimana makan dan minum yang baik, yang seimbang, seperti tidak berlebihan, karena hal tersebut akan menyebabkan fisik dan jiwa kita sakit. Yang terakhir, kesehatan individu. Dalam tinjauan Islam, kesehatan individu itu mencakup suci, sehingga sehatnya itu secara lahir, sekaligus secara batin. Jadi orientasinya tidak hanya kebersihan jasmani, tetapi juga mencakup kesucian rohani. Jadi kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari najis dan hadas, sedangkan kesucian rohani dengan bersihnya hati dan alam pikiran. Hidup suci itu merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, kesehatan individu sangat penting karena ketika seseorang sehat jasad dan batinnya,
maka akan produktif terutama dalam beribadah kepada Allah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.